Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi penguatan dan dasar semangat kita untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa Allah adalah ahli bangunan segala sesuatu. Ini mau merujuk bahwa seorang ahli bangunan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ialah bisa mempersiapkan, meniti, membangun suatu bangunan, lalu dia merancang suatu bangunan dan mengetahui apa yang kurang, apa yang perlu, apa yang penting untuk kebaikan, keindahan suatu bangunan itu. Setelah seorang ahli bangunan dan dia hanya mengetahui bangunan yang akan dibangunnya. Tetapi yang mau ditunjukkan di sini ialah kesuperioritasan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana Allah sendiri adalah ahli bangunan segala sesuatu. Segala sesuatu ini merujuk kepada keseluruhan yang ada di dunia ini, yang ada bahkan di alam semesta ini yang terlihat, bahkan sebatas kemampuan dan di luar kemampuan manusia. Segala yang ada, Tuhanlah ahli bangunannya, ahli penciptanya, sang penjadinya, Bapak Ibu saudara-saudari. Yang mau dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang merencanakan, yang meniti, yang mempersiapkan, yang mengetahui apa yang perlu, yang dibutuhkan, segala sesuatu yang ada di segala alam semesta ini. Ya, Dia adalah pencipta yang tidak ada menjadi ahlinya. Dia yang mengetahui dan memelihara segala yang sudah Dia ciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu dengan keindahannya. Bumi dengan keindahan gunung, keindahan sungai, keindahan lautan. Dia juga menciptakan keindahan darat. Keindahan darat yang diisi oleh berbagai makhluk hidup, baik binatang melata, merayap, dan sebagainya, baik burung-burung di udara, ikan-ikan yang besar, yang kecil, ikan hias. Segala sesuatunya Tuhan ciptakan dengan sebegitu rupanya, dengan sebegitu indahnya, dengan telitinya. Dan Tuhan mengetahui bahwa itu sangat indah. Dan Bapak Ibu, mari kita sadar, kita juga manusia adalah ciptaan Allah, ciptaan segala ahli bangunan. Kita adalah suatu ciptaan yang amat mulia dalam segala alam semesta ini. Bukan hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia juga dipersiapkan dengan akal budinya, yaitu untuk mengetahui apa yang baik untuk diteruskan dalam kehidupan ini, apa yang buruk yang untuk tidak diteruskan dalam kehidupan ini. Akal budi untuk mengetahui, untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi semangat bagi kita. Kita sebagai ciptaan, mari kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk menjaga, memelihara segala ciptaan, segala hal yang sudah dititipkan Allah bagi kita. Apa yang perlu, apa yang kurang dari kita, Bapak Ibu, mari kita adukan kepada sang ahli bangunan segala sesuatu, yaitu Allah kita. Dia mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita, yang kurang, yang perlu, apapun yang kita rindukan, mari kita adukan kepada Dia. Dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan Dia yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik, yang akan diberikan kepada kita pada waktunya, pada rancangannya yang terindah. Bapak Ibu, sebagai ciptaan yang sudah dipersiapkan sejak awal dan sudah diketahui oleh Allah apa tujuan kita, mari kita hidup sebagai seorang percaya, suatu bangunan yang sudah dibangun oleh Allah. Mari kita hidupi
anugerah ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam kehidupan kita. Sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, seyogianya juga kita melakukan yang terbaik, yang seturut dengan Sang ahli bangunan segala sesuatu. Terpujilah Ia, terpujilah Tuhan Allah kita melalui kehidupan kita, tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah kami, Sang ahli bangunan segala sesuatu, terima kasih sudah mengingatkan kami sebagai ciptaan-Mu yang amat berharga, yang sungguh mulia. Kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau sembuhkanlah, yang sedang berduka hiburlah, yang sedang dalam pergumulan Engkau jawab adalah pergumulan mereka seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan waktu-Mu yang terbaik. Berkatilah setiap orang yang mencari pekerjaan, Engkau cukupkanlah kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk ketika kami melanjutkan aktivitas kami serahkan segala sesuatunya kepadamu ya Bapa. Engkau tuntun, Engkau naungilah dan lindungilah kami dalam setiap perjalanan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.